Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 Statistika Penelitian. Anggota kelompok kami adalah Lili Amelia, Naila Fadia Nurfasya, Syabrina Zalfa Hidayat, dan Parela Ananda Mahmuda. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang materi distribusi peluang. Melalui penjelasan ini, kami berharap teman-teman dapat memahami dasar-dasar distribusi peluang dengan lebih jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, simak penjelasan dari kami sampai selesai agar tidak ada bagian materi yang terlewatkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pernah gak sih Anda ngelihat data terus mikir, kok ini acak banget ya? Nggak ada polanya sama sekali. Nah, hari ini kita akan ubah cara pandang itu. Kita bakal ngebangun langkah demi langkah semacam kotak perkakas statistik buat Anda. Kita akan bedah tuntas apa itu distribusi peluang, dari yang tadinya konsep yang kedengarannya rumit, jadi alat yang praktis dan bisa langsung Anda pakai. Yuk, kita mulai. Anda penasaran nggak gimana sih caranya para ahli statistik itu bisa ngelihat tumpukan data terus bisa memprediksi hal-hal kayak berapa banyak pelanggan yang bakal datang besok? Atau seberapa besar kemungkinan sebuah kampanye marketing itu berhasil? Jawabannya jelas bukan pakai bola kristal, tapi pakai alat yang canggih banget namanya distribusi peluang. Jadi, apa sih sebenarnya peluang itu? Peluang itu cara kita ngasih angka pada kemungkinan. Skalanya dari 0, yang artinya nggak mungkin sama sekali terjadi, sampai 1, yang artinya sudah pasti terjadi. Nah, semua hal lain yang kita nggak yakin, ya ada di antara angka 0 dan 1 itu. Oke, sekarang bayangin deh, kalau kita ambil semua kemungkinan hasil dari sebuah kejadian, misalnya semua sisi dadu yang mungkin keluar, terus kita pasangin dengan seberapa besar peluang masing-masing, nah kita bakal dapat yang namanya distribusi peluang. Ini tuh kayak cetak biru dari sebuah peristiwa acak. Nah, ini dia. Sebelum Anda pilih, Anda wajib tanya satu hal ke diri sendiri. Data yang saya punya ini diskrit atau kontinu? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin jalan mana yang harus kita ambil. Jadi bedanya apa? Gampang banget. Data diskrit itu bisa dihitung. 1, 2, 3, 4 email. Anda kan nggak mungkin dapat 2,5 email kan? Nah, kalau data kontinu, nilainya bisa berapa aja dalam sebuah rentang. Tinggi badan seseorang bisa 175 cm, bisa 175,1 atau bahkan 175,112 cm. Intinya, bisa dihitung lawan bisa diukur. Itu aja kuncinya. Oke, kita ambil jalur pertama dulu ya. Data diskrit. Isinya adalah alat-alat yang dirancang khusus untuk hasil-hasil yang bisa dihitung. Alat pertama dan paling simpel di sini namanya Bernoulli. Anggap aja ini kayak saklar lampu. Pilihannya cuma 2, on atau off. Ya atau tidak, sukses atau gagal, lulus atau nggak lulus. Ini adalah alat fundamental untuk satu kali percobaan yang hasilnya cuma ada 2 kemungkinan. Terus gimana kalau percobaan Bernoulli tadi kita lakuin berkali-kali? Misal, kita lempar koin yang sama sebanyak 10 kali. Nah, kalau Anda pengen tahu berapa peluang dapat eksak tepat 7 gambar dari 10 lemparan itu, alat yang Anda butuhin adalah distribusi binomial. Ini adalah alat buat ngitung jumlah keberhasilan dari serangkaian percobaan. Intinya, rumus ini tuh ngasih kita kekuatan super buat ngitung peluang dapat berapa kali sukses dari sekian banyak percobaan. Paham konsepnya aja udah cukup. Sekarang kita ubah sedikit aturannya. Bayangin deh, ada laci isinya kaos kaki campur aguk hitam sama putih. Terus kalian ambil satu, terus ambil satu lagi. Tapi yang udah diambil nggak dibalikin. Nah, tiap kali kalian ambil, peluangnya kan jadi berubah. Beda banget sama lempar koin yang peluangnya 50-50 terus kan? Nah, buat situasi yang tanpa pengembalian kayak gini, kita perlu alat yang beda lagi. Namanya distribusi hipergeometrik. Mikirnya gini aja,
Ini tuh kayak main poker. Tiap satu kartu dibagiin, sisa kartu ditumpukkan kan jadi beda. Peluang dapat kartu berikutnya jadi ikut berubah. Nah, disitulah kuncinya. Alat diskrit terakhir kita namanya Poisson. Nah, ini sedikit beda. Kalau binomial tadi, ngurusin sukses atau gagal, Poisson ini lebih peduli sama frekuensi. Seberapa sering sih sesuatu terjadi dalam rentang waktu atau ruang tertentu? Misalnya jumlah pengunjung website per menit, atau jumlah telepon yang masuk ke call center per jam, itu semua pertanyaan buat Poisson. Kunci dari Poisson itu cuma satu, nilai rata-rata kejadiannya yang biasa dilambangkan pakai huruf Yunani mu. Mu. Jadi kalau Anda tahu rata-rata ada 10 telepon masuk per jam, distribusi Poisson ini bisa bantu Anda hitung berapa peluang di jam berikutnya cuma ada 7 telepon atau malah ada 15 telepon. Oke, gimana kalau data kita itu nggak bisa dihitung tapi harus diukur? Nah, selamat datang data continue. Kalau ada satu distribusi yang wajib banget Anda kenal, inilah dia, distribusi normal. Atau yang lebih terkenal dengan sebutan kurva lonceng. Kenapa? Karena banyak banget fenomena di dunia nyata, mulai dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, bahkan sampai nilai ujian, itu semua cenderung ngikutin pola kurva yang cantik dan simetris ini. Nah, ini dia bentuknya yang ikonik. Lihat deh, simetris sempurna kan? Titik tertinggi di puncak kurva ini itu adalah nilai rata-ratanya, tempat sebagian besar data ngumpul. Semakin jauh Anda ke kiri atau ke kanan dari pusat, kemungkinannya semakin kecil. Pola yang elegan ini ada di mana-mana loh di sekitar kita. Sekarang, kita lihat cepat beberapa yang lebih spesialis. Pertama, distribusi gamma. Ini buat ngitung waktu tunggu. Misalnya, berapa lama kamu harus nunggu di antrian sampai 3 orang di depanmu kelar dilayani. Lanjut, ada distribusi eksponensial. Ini juga soal waktu tunggu tapi lebih spesifik. Kalau gamma tadi bisa ngukur waktu sampai kejadian kelima, eksponensial fokus ke waktu sampai kejadian berikutnya terjadi. Kayak berapa lama lagi ya sampai ada pelanggan baru datang. Dan yang terakhir, distribusi chi-square. Yang keren dari distribusi ini adalah betapa fleksibelnya dia. Bentuknya itu bisa berubah-ubah tergantung sama yang namanya derajat kebebasan. Anggap aja ini kayak seberapa banyak variabel yang bisa bebas bergerak dalam data kamu. Semakin banyak, bentuk kurvanya makin beda, makanya dia jadi alat super penting buat macam-macam tes statistik. Setelah lihat semua jenis distribusi ini, ada alat buat ngitung, ada alat buat ngukur, tapi terus kenapa? Buat apa sih kita repot-repot belajar ini semua? Apa pentingnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Kenapa kita harus repot-repot belajar ini semua? Karena dengan paham peluang ini, kita bisa ngelakuin hal-hal yang super canggih. Mulai dari riset ilmiah, ngecek kualitas barang di pabrik, ngatur stok barang di toko, sampai analisis resiko di pasar saham. Demikianlah pembahasan mengenai distribusi peluang yang telah kami jelaskan dalam video ini. Dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang merupakan konsep penting dalam statistika. Melalui distribusi peluang, kita dapat memahami bagaimana peluang suatu peristiwa dapat dihitung secara sistematis. Konsep ini sangat bermanfaat dalam menganalisis berbagai kejadian yang melibatkan ketidakpastian. Dengan memahami distribusi peluang, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan data. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat membantu memahami materi distribusi peluang dengan lebih baik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya konsep ini dalam analisis data. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.